Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahi mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita selalu bermohon kepada Allah untuk dilimpah ruahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar sahabat dan pemirsa Wakaf TV dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam rahmat atau kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kondisi yang sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita bertemu kembali di Indonesia Ngaji Online atau kajian online pada hari ini. Mudah-mudahan kita masih setia, masih istiqomah dalam rangka menuntut ilmu, karena apapun aktivitas kita, tetap ya menuntut ilmu adalah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang muslim ya. Karena Allah juga atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh muslim. Jadi jangan sampai kita berhenti, jangan sampai kita lalai ya. Lalai saja tidak boleh, apalagi berhenti untuk menuntut ilmu. Karena lelahnya kita, susah payahnya kita, letihnya kita dalam menuntut ilmu itu akan dibalas beribu-ribu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dan pemirsa Wakaf TV dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang kajian pemikiran Islam, yaitu dengan tema Islam, spiritualisme, dan ideologi. Insyaallah kita akan bahas bersama guru kita, yaitu Ustadz Arif B. Iskandar. Insyaallah ya. Sahabat dan pemirsa Wakaf, insyaallah kajian online ini ya, karena saya terus meminta doa dan dukungan dari para sahabat dan pemirsa Wakaf agar kami tetap istiqomah ya berdakwah di dalam konten atau channel YouTube Wakaf TV ini, untuk mengembalikan pemikiran-pemikiran umat muslim menuju ke pemikiran Islam yang insya Allah akan diadakan setiap hari ya, mudah-mudahan jika tidak ada halangan atau jika Allah menghendaki di jam 10 atau jam 1 ataupun jam 16 waktu Indonesia Barat. Sahabat dan pemirsa Wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hari ini berhasil atau bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menyaksikan kajian ilmu ya, kajian ilmu, kajian pemikiran Islam. Dan sahabat dan pemirsa Wakaf, mudah-mudahan kita masih bisa diberikan kemudahan menuntut ilmu ya, karena banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman kita di samping kanan kita yang terdekat maupun yang jauh, mereka ya subhanallah ya, belum Allah berikan izin atau belum Allah izinkan mereka untuk bisa menuntut ilmu dan menikmati rasanya mengaji ya seperti ini, menuntut ilmu seperti ini, mereka belum bisa menikmati. Dan Anda semua yang alhamdulillah sudah diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa merasakan indahnya, nikmatnya atau lezatnya kajian-kajian seperti ini, patut bersyukur atau patut mensyukurinya. Karena apapun itu, ketika kita bersyukur, insya Allah Allah akan tambahkan. Tentunya kita harapkan di sini adalah Allah menambahkan ilmu kita dan Allah juga menambahkan pahala bagi kita untuk bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, tema kita tentang Islam, spiritualisme, dan ideologi ya. Karena memang banyak yang memahami Islam ini hanya sekedar rukun Islam ya, syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, kemudian pergi haji atau naik haji,
hanya sebatas itu. Kemudian sedekah, wakaf, zakat, apalagi ibadah-ibadah yang memang biasa dilakukan oleh atau yang terlihat oleh umat muslim ya di Indonesia khususnya. Namun selebihnya atau terlepas dari situ kita memahami Islam atau kita harus memahami Islam itu terkait dengan dari sisi spiritualismenya dan ideologinya. Karena ini adalah salah satu apa namanya eh, keluasan Islam ya, keluasan Islam terkait dengan agama yang langsung dan benar. Langsungnya maksudnya adalah langsung dari Tuhan pencipta alam semesta ini, pencipta kita, pencipta apapun makhluk-makhluk hidup yang ada di atas bumi ini. Dan memang kita harus memahami Islam itu secara mendalam dari sisi spiritualisme dan ideologi. Dan insya Allah kita akan bahas bersama Ustadz Arif B. Iskandar. Kita sapa saja langsung guru kita. Assalamualaikum Ustadz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah, semoga kita juga sehat walafiat. Amin, ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan kita bisa selalu mendengarkan kajian-kajian dari Ustadz Arif Iskandar ya. Amin, ya rabbal alamin. Dan beliau kita doakan semoga diberikan kesehatan selalu. Amin, ya rabbal alamin. Ustadz, kajian kita ya melanjutkan ya Islam, spiritualisme dan ideologi. Seperti yang tadi saya katakan, apa mungkin sih ya Islam itu cuma rukun Islam? Kalau kalau yang sering saya dengar kajian-kajian itu, kayaknya Islam itu lebih dari itu ya, Ustaz. Dan insya Allah kita akan apa namanya dengar ya penjelasan dari Ustadz Arif Iskandar. Baik, sahabat penerima wakaf ya, kita langsung saja kita dengarkan ya, simak baik-baik. Monggo Ustadz, tafadhol masykur. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Para pemirsa atau sahabat Wakaf TV yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali hadir pada pagi hari ini dalam kajian rutin, kajian pendidikan Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga dilimpahkan pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarganya, para karib kerabatnya, para sahabatnya, dan juga para kaum muslimin termasuk kita yang tentu sangat berharap mendapatkan syafaat Rasulullah di akhir nanti. Sahabat Wakaf TV yang memuliakan, pagi ini sebagaimana tadi disampaikan oleh host, kita akan membahas tentang Islam, spiritualisme, dan ideologi. Nah ini penting, tadi sedikit disinggung, latar belakangnya sebuah pertanyaan, apakah betul Islam itu hanya bersifat spiritual, ataukah justru lebih dari itu, agama sekaligus sebuah ideologi. Ya. Jadi kalau kita melanjutkan pada pembahasan tempo hari, ya, jadi kalau secara faktual, ya kita akan coba memetakan konteks akidah atau keyakinan umat manusia. Pertama, akidah atau keyakinan itu ada yang bersifat ideologis, ya. Yang kedua ada yang non ideologis. Atau dalam bahasa Syekh Taki, ya, Syekh Taki memahami ada akidah yang disebut akidah sia-sia dan akidah ruhiyah. Ya. Jadi ada akidah yang bersifat ideologis atau yang non-ideologis dan yang bersifat ideologis, yang ruhiyah dan sia-sia. Ruhiyah artinya apa? Memang akidah ini hanya berurusan dengan persoalan spiritualitas. Persoalan misalnya surga neraka, persoalan ubudiyah. Ya, tidak mengatur aspek yang lain. Ada akidah ideologis yang justru kebalikan dari akidah yang non ideologis tadi, yakni bersifat sia-sia, justru mengatur konteks keduniaan, ya, hubungan apa istilahnya manusia di dunia, ya, dan ini tidak mengatur apa istilahnya konteks ubudiyah, tidak membahas tentang pahala dan surga, dosa dan siksa, ya, dan seterusnya. Nah maka kalau kita petakan di dunia ini
Pertama, keyakinan non-ideologis atau akidah ruhiyah, kita bisa menyebut akidah agama-agama yang disebut agama samawi gitu ya, oleh sebagian orang. Atau memang penekannya pada aspek ubudiyah spiritual. Contoh misalnya Buddha, Kristen, Hindu, Yahudi, ya Nasrani, nah tadi Kristen ya, Majusi, kemudian Konghucu, atau keyakinan-keyakinan spiritual yang lain. Yang ini adalah sangat banyak sekali. Ya. Yang kedua, kalau keyakinan ideologis atau akidah sia-sia, pertama adalah sekularisme yang kemarin sudah kita bahas. Yakni akidah yang memisahkan agama dari kehidupan. Kita tahu bahwa sekularisme itu kemudian melahirkan apa yang sebenarnya ideologi kapitalisme, yang murni hanya mengatur urusan keduniaan, tidak mengatur urusan keakhiratan, tidak mengatur penyembahan, ubudiyah, tidak kemudian mengatur pahala dan siksa, ya, surga neraka. Itu di luar konteks pembahasan kapitalisme sebagai ideologi yang lain dari sekularisme. Ya. Kemudian kita lihat juga akidah materialisme yang kemarin juga kita bahas, yang ini melahirkan ideologi sosialisme komunis. Ya, materialisme yang merupakan akidah yang cenderung ateis, tidak percaya pada Tuhan, ya, itu pun sama, hanya mengatur urusan keduniaan. Ya, tidak kemudian mengurus akhirat, apalagi mereka tidak percaya akhirat. Ya, tidak mengatur, tidak kemudian mempersepsi tentang pahala dan dosa dalam arti tadi, ya surga neraka, pahala dan dosa tidak peduli mereka. Ya, maka kalau kita lihat dalam konteks sekularisme, ya, kemudian melahirkan dulu kapitalisme, lahirlah kemudian aturan-aturan tentang ekonomi, politik, budaya, pendidikan, sosial, sehingga melahirkan sebuah sistem atau seperangkat aturan hidup di dunia. Begitupun materialisme yang melahirkan sosialisme dan komunisme, ya, itu juga punya seperangkat aturan untuk mengatur kehidupan duniawi mereka, seperti tadi ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan seterusnya. Nah, di tengah-tengah ada yang namanya Islam, akidah Islam. Sehingga akidah Islam ini sebetulnya betul-betul menafikan, artinya bertentangan baik dengan akidah ruhiyah maupun akidah sia-sia yang tadi dicontohkan, ya, bertentangan dengan agama-agama seperti Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, dan lain-lain, juga bertentangan dengan sekularisme maupun materialisme. Kenapa? Karena Islam itu adalah akidah ruhiyah wasiasia. Islam mengatur masalah ubudiyah. Islam kemudian punya pendapat tentang surga neraka, pahala dan dosa. Ya, Islam pun kemudian mengatur aspek keduniaan. Ya. Maka dalam Islam ada misalnya sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem hukum Islam, sistem pendidikan Islam, ya, sistem sosial dan budaya Islam. Artinya betul-betul Islam itu adalah bersifat duniawi sekaligus ukhrawi. Ya, Islam itu spiritualitas sekaligus juga ideologi. Ini yang fakta yang tidak bisa kita bantah. Gitu. Makanya kalau ada orang mengatakannya semua agama itu sama, ya, tentu ini sebuah kekeliruan. Karena Islam itu jelas berbeda dengan agama-agama lain. Dalam konteks ini contoh misalnya, kita tidak pernah mengenal ada sistem ekonomi Buddha. Sistem politik misalnya Hindu, itu nggak ada. Ya. Tapi dalam Islam semua aspek kehidupan itu ada aturannya, ada sistemnya. Sehingga jelas tidak bisa Islam itu disamakan dengan agama lain, ya, yang mungkin lebih tepat walaupun tidak terlalu tepat, Islam sejajar dengan ideologi, ya. Walaupun nanti akan kita bahas bahwa ideologi Islam pun tetap berbeda atau bahkan bertentangan dengan ideologi kapitalisme, sekularisme, ya, ataupun sosialisme, komunisme, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya ragam akidah atau keyakinan di dunia, ya, terutama dalam konteks kita bicara akidah yang ideologis sebetulnya hanya ada 3. Ya, tentu kita akan nafikan akidah ruhiyah karena kita akan masuk pada ranah akidah yang sia-sia, ya, yaitu Islam, sekularisme, dan materialisme.
dengan tentu kelebihannya Islam itu bukan hanya akidah sia-sia, tapi juga akidah ruhiyah. Ya. Tapi dalam konteks keduniaan, sebetulnya tadi, ideologi itu adalah ada Islam yang tentu plus aspek spiritualitasnya, aspek ruhiyahnya, kemudian ada sekularisme dan materialisme yang nir spiritualitas. Ya. Jadi itu ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana nanti keunggulan Islam baik sebagai agama dibandingkan dengan agama lain, maupun Islam itu unggul dari sisi ideologi dibandingkan dengan baik kemudian sekularisme yang melahirkan kapitalisme liberal maupun materialisme yang melahirkan akidah sosialisme dan komunisme itu ya. Nah, pertanyaannya apa itu ideologi? Ya, jadi ideologi sebetulnya ini definisi yang diambil dari diantaranya kitab Fiqhul Islam, ya, termasuk dalam beberapa kitab karya Syekh Taqi. Intinya ideologi itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah mabda. Ya. Nah, mabda ini adalah dikatakan al-fikrah kulliyah, ya, atau fikrah asasiyah. Ya. Atau disebutkan pemikiran mendasar, ya, yang tidak didasari oleh satupun pemikiran lain, akan tetapi malah menjadi dasar bagi pemikiran lain. Ya. Atau dalam bahasa lain sebetulnya akidah itu adalah mabda itu adalah akidah akliyah, ya, yang basiku anha nizam. Jadi akidah yang bersifat rasional yang melahirkan sistem atau seperangkat aturan kehidupan, itulah ideologi. Ya. Maka di sini kalau kita lihat ideologi tadi ada 3, ya, Islam, kapitalisme liberal, dan sosialisme komunis. Nah, tentu akan sangat jelas nanti perbandingannya. Kalau inspirasi dari ideologi Islam jelas adalah wahyu dari Allah, ya, berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara inspirasi ideologi kapitalisme, liberalisme, ataupun sosialisme komunisme adalah inspirasinya berasal dari akal manusia yang serba terbatas, bahkan bersumber dari hawa nafsu manusia. Ya. Sehingga dari sini aja kita bisa melihat bagaimana kebenaran ideologi Islam dan kebatilan dari ideologi kapitalisme liberal maupun sosialisme komunis. Kita pun akan melihat dari sini bagaimana keunggulan ideologi Islam yang bersumber dari wahyu dibandingkan dengan kelemahan, ya, atau banyak kelemahan dari aspek ideologi buatan manusia yang memang punya keterbatasan, yaitu kapitalisme, liberalisme maupun sosialisme maupun komunisme. Ya. Nah, bagaimana dengan karakter ideologi? Ya, pertama ini secara umum saja ya. Pertama, ideologi itu berisikan keyakinan dan pemikiran dasar yang tadi sebutkan akidah. Ya. Ideologi Islam, akidahnya adalah Islam, akidah Islam, akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian kapitalisme liberalisme, akidahnya pemikiran dasar adalah sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan. Sementara sosialisme komunisme sebagai sebuah ideologi punya pemikiran dasar akidah yaitu materialisme, yang intinya keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari materi, dan materinya atau benda adalah sesuatu yang azali, ya, tidak berawal dan tidak berakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya melahirkan sistem kehidupan. Makanya kenapa misalnya Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain itu tidak layak dianggap sebagai sebuah ideologi. Betul bahwa mereka punya keyakinan dasar, tapi keyakinan dasar itu tidak melahirkan tadi sistem kehidupan, seperangkat aturan untuk mengatur kehidupan dunia manusia. Makanya kita lihat misalnya orang Barat yang Kristen, untuk mengatur ekonomi mereka, untuk mengatur politik mereka, tidak mengambil dari Kristen, karena tidak ada gitu. Tapi mereka mengambil dari ideologi kapitalisme liberalisme. Begitupun sebagian negeri-negeri Islam, ya, seperti misalnya termasuk Indonesia. Kalau kita lihat, umat Islamnya berakidah Islam, penguasanya berakidah Islam, ya. Mereka bukan orang-orang kafir selama mereka
mengaku Muslim. Tapi kita lihat yang diterapkan di Indonesia itu justru mengadopsi aturan-aturan atau sistem dari kapitalisme liberal. Ekonominya kapitalis, politiknya demokrasi juga dari kapitalisme, ya, pendidikannya juga sekuler. Nah, ini problem tentu saja. Kenapa? Karena kita ini Muslim. Muslim itu harusnya apa? Menjalani kehidupan ini dengan aturan-aturan Islam. Karena jelas kita yakin bahwa Islam itu sebagaimana kata Al-Quran, ya Al-Quran itu adalah tibyanan likulli syai'in, ya, mengatur segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tidak kemudian diatur oleh syariat Islam. Maaf ya dengan Pak. Ya, jadi sebentar. Jadi itulah yang terjadi, ya. Hari ini kita menyaksikan justru Islam atau kaum muslimin, ya, dan penguasanya mereka mengaku Muslim, tetapi justru aturan hidup mereka adalah diambil dari ideologi kapitalisme. Ya. Yang ketiga adalah ya biasanya ya, sebuah ideologi itu akan dipeluk dan dipropagandakan secara global, ya, dengan berbagai cara. Ya, termasuk kemudian mereka ingin agar ideologinya itu mendominasi dunia. Ini yang kita lihat baik dalam konteks ideologi Islam. Islam itu sejak awal disampaikan Rasulullah, ya, punya misi untuk apa? Rahmatan lil alamin. Bagaimana Islam itu supaya menyebar luas ke seluruh dunia. Ya. Makanya ada konteks dakwah dan jihad. Ya, dalam konteks menyebar luaskan Islam. Kita lihat juga bagaimana kapitalisme sebagai sebuah ideologi. Juga kemudian negara-negara kapitalis seperti Eropa, bagaimana mereka melakukan upaya propaganda, melakukan kemudian imperialisme yang punya dua tujuan. Pertama, tujuan ekonomi, yakni untuk kemudian menjajah negara-negara lain, dan yang kedua adalah menyebarkan ideologi mereka. Ya. Makanya kita sering dikenalkan dengan istilah dalam konteks imperialisme ada gold, ya, gospel, diantaranya ya glory, ya. Artinya di samping aspek ekonomi dari motif penjajahan adalah aspek ideologi, penyebarluasan agama Kristen, penyebaran ideologi kapitalisme. Nah, ini sama juga dengan sosialisme komunis, ya, sama. Kalau kita lihat bagaimana Uni Soviet dulu juga berusaha kemudian agar ideologinya mengglobal dengan melakukan ekspansi, ya, sehingga kita dulu mengenal ada Eropa Timur, ya, yang sebagian besarnya mereka adalah negara-negara yang terpengaruh atau dipengaruhi oleh ideologi komunis atau sosialis. Ya. Ya. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan, ya, 3 ideologi besar di dunia, dan hanya 3 kalau menurut saya, tidak ada yang lain, ya, sampai hari ini. Pertama Islam, ya, yang pernah diterapkan selama kurang lebih 13 abad, ya, sejak Rasulullah mendirikan dola Islam di Madinah, diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin dengan khilafah Rasyidahnya, berikutnya diteruskan oleh khilafah Umayyah, ya, selama hampir 100 tahun, kemudian berikutnya ada khilafah Abbasiyah dan Utsmaniyah yang terakhir. Yang kedua ada kapitalisme liberalisme, ya, yang kemudian eksis terutama sejak terjadinya revolusi industri, ya, revolusi di Prancis atau disebut dengan Renaissance, ya, kebangkitan berpikir di Eropa sampai kemudian melahirkan ideologi kapitalisme, ya, kira-kira awal abad ke-19 yang terus kemudian berjaya sampai hari ini. Bahkan bukan hanya di negara-negara barat, ya, di Eropa atau Amerika, justru kapitalisme ini juga diterapkan di negeri-negeri Muslim, terutama sejak keruntuhan
khilafah Islam di Turki tahun 1924 sampai hari ini. Ya. Berikutnya ada sosialisme komunis yang juga pernah berjaya, ya terutama sejak revolusi Bolshevik tahun 1917 sampai melahirkan Uni Soviet, ya, yang awalnya berubah dari kekaisaran Rusia, lahir negara sosialis komunis yaitu Uni Soviet yang bertahan sampai tahun 90-an gitu ya, dan kemudian mengalami keruntuhan. Nah, jadi itu yang terjadi. Maka kalau kita lihat inilah ideologi ya, yang pernah mengatur dunia ini, termasuk yang hari ini mengatur dunia adalah kapitalisme, ya, liberalisme di Barat, di Amerika, ya, dan komunisme yang pernah mengatur Uni Soviet, termasuk sekarang diadopsi oleh di antaranya Cina, walaupun Cina sudah mengadopsi kapitalisme dari sisi ekonomi, juga ada Korea Utara, ya. Nah, jadi yang terjadi hari ini sebetulnya ternyata kalau kita saksikan hanya Islam, ideologi Islam yang tidak diterapkan dalam kehidupan umat Islam, apalagi dalam kehidupan dunia. Gitu. Ya. Nah, padahal di sini jelas konsekuensi dari itu adalah Islam itu adalah jelas ideologi Islam itu akan selalu bertentangan dengan luar Islam. Tentu ideologi Islam itu bertentangan dengan ideologi kapitalisme liberal atau dengan sosialisme komunis. Ya. Maka itu hal yang memprihatinkan ketika kapitalisme, liberalisme, ketika sosialisme komunis yang nyata-nyata ideologi kufur justru diterapkan oleh sebagian umat Islam. Dan kaum muslimin malah melepaskan Islam sebagai ideologi, walaupun mereka masih berakidah Islam. Ya. Nah, jadi inilah yang menjadikan kenapa kita ini menjadi, atau dunia Islam itu menjadi dunia yang sekuler. Ya. Mereka tetap berakidah Islam, tapi Islam itu dipisahkan dari pengaturan kehidupan umat manusia, ya, kehidupan dunia, baik dari aspek politik, ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan lain. Ya, jadi bisa disimpulkan akidah yang bersifat ruhiyah, ya, atau karakter ideologi, ya maaf, itu pertama adalah ada akidah itu melahirkan sistem. Itu intinya. Kenapa kita berani mengatakan bahwa Islam adalah ideologi? Karena Islam punya akidah, dan akidah ini melahirkan sistem kehidupan. Ya. Dan kita berani mengatakan, seperti tadi Kristen, Buddha, Hindu bukan ideologi, karena akidahnya tidak melahirkan sistem kehidupan. Ya, terbukti mereka juga ternyata mengambil aturan bukan dari kitab sucinya, bukan dari agamanya, tapi aturan hidup mereka, ya, dalam ekonomi, politik, budaya adalah mengambil dari ideologi baik sosialisme komunis maupun ideologi kapitalisme liberal. Ya. Nah, jadi ini yang ingin saya tegaskan kembali. Islam sebagai ideologi berarti melahirkan politik pemerintahan Islam, ya, ritual ibadah Islam, ekonomi Islam, sistem pendidikan Islam, sistem sosial budaya Islam, termasuk tentu saja sistem hukum Islam. Ini yang tidak bisa kita tolak gitu ya. Karena Islam itu adalah Allah turunkan sebagai agama sekaligus sistem kehidupan. Ya. Makanya dalam surat Al-Imran ayat 3 Allah menjelaskan bahwa ya, Islam itu sebagai agama yang sudah sempurna. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi intinya adalah Islam itu agama yang sudah sempurna. Dan Allah telah meridhoi Islam sebagai agama kita, sebagai ideologi kita, sebagai sistem pengaturan kehidupan kita. Ya. Kita lihat juga sama, ya, seperti sekularisme, ya, kapitalisme sebagai ideologi punya akidah itu sekularisme, yang memberikan sistem politik pemerintahan demokrasi. Jadi sistem pemerintahan demokrasi itu bukan dari Islam, ya, tapi berasal dari akidah sekularisme. Kemudian sekularisme juga sebagai akidah melahirkan sistem ekonomi kapitalisme liberal. Kemudian juga melahirkan pendidikan sekuler, melahirkan sistem sosial budaya liberal yang penuh dengan permisifisme, kebebasan. Ya. Jadi kebebasan itu secara atau permisifisme itu bukan dari Islam,
Karena orang Muslim itu harus terikat dengan hukum Islam. Ya. Nah, kemudian sekularisme juga sebagai kita melahirkan sistem hukum sekuler. Ya. Maka kita lihat bagaimana sejarah negeri ini. Ya. Sayangnya kita ini ketika merdeka, umat Islam ini justru mengambil hukum-hukum Belanda. Ya. Warisan penjajah. Jadi Belandanya diusir, tapi hukumnya dipakai. Padahal kalau kita sebagai Muslim kurang apa Islam itu? Islam ada sistem hukum Islam. Yang tentu hukum Allah itu lebih baik daripada hukum buatan manusia. Makanya Allah memberikan pertanyaan kritis kepada kita. Ya, apa hukum jahiliyah ya bukan? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kendaki? Yang hukum-hukum di luar Islam, termasuk hukum warisan penjajah. Ya. Nah, di sini jelas, ya, maka tidak sepantasnya umat Islam ini mengambil ideologi atau hukum dari ideologi yang lain. Nah, berikutnya adalah materialis, ya, ideologi sosialisme komunis. Ya, sosialisme komunis ini lahir dari akidah materialisme. Nah, akidah ini melahirkan sistem politik pemerintahan sosialis komunis yang pernah dipraktekkan oleh Uni Soviet, termasuk Cina secara tidak konsisten, gitu ya. Karena Cina ini secara politik memang menganut sosialisme atau komunis, tetapi ekonominya kapitalis. Ya. Kemudian materialisme juga melahirkan ekonomi sosialis yang pernah diterapkan di Uni Soviet. Juga pendidikan ala sosialis komunis, ya. Juga sosial budaya sosialisme komunis, ya. Termasuk hukum yang kesan atau kita dapatkan, ya, kita saksikan mereka itu dalam melakukan atau menerapkan hukum yang bersifat otoritarianisme, ya, di mana negara punya peran besar. Ini berbeda dengan negara kapitalis yang lebih mengedepankan aspek kebebasan individu. Ya. Nah, maka jadi pertanyaan kita adalah ideologi apa yang berlaku diterapkan di dunia saat ini? Maka jawabannya, ya, yaitu kapitalisme di Barat, ya, AS, Eropa dan lain-lain, dan juga di negeri-negeri Muslim. Ya. Sementara ada juga komunisme yang pernah diterapkan oleh Uni Soviet sebelum bubar dan juga Cina termasuk Korea Utara. Ya. Terus di mana posisi Islam? Justru ini persoalan. Islam sebagai ideologi pada faktanya tidak diterapkan. Jadi kalau kita bertanya di mana posisi ideologi Islam, maka jawabannya hanya ada dalam pemikiran sebagian orang, tidak diterapkan dalam kehidupan global sejak keruntuhan Khilafah Turki Utsmani tahun 1924. Ini yang sangat ironis. Islam atau umat Islam yang punya ideologi, ya, tapi mereka mengadopsi ideologi dari Barat, baik yang kapitalis, ya, maupun yang sosialis komunis. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa demikian? Sebabnya penerapan ideologi apapun, kalau kita lihat baik Islam, kapitalisme, liberalisme, ataupun sosialisme komunisme, itu membutuhkan institusi negara. Ya. Kita tahu misalnya dalam sejarah penggagas sosialisme itu Karl Marx, ya, diantaranya di samping sebelumnya ada Feuerbach ataupun tokoh-tokoh komunis lainnya seperti Hegel misalnya. Tapi kita tahu, ya, jadi sosialisme komunis ini selama puluhan tahun itu tetap menjadi teori. Ya, Marxisme itu tetap menjadi teori selama puluhan tahun. Sampai kemudian Marxisme atau komunisme itu diadopsi oleh satu partai komunis di Rusia yang kemudian berhasil melakukan revolusi Bolshevik. Ya, sampai berdiri sebuah negara Uni Soviet yang menerapkan komunisme. Ya. Nah, kapitalisme pun sama. Kalau kemudian tidak ada negara Barat yang mengadopsi pemikiran David Ricardo, Adam Smith, ya, dalam bidang ekonomi, dalam politik, mereka tidak mengadopsi pemikiran misalnya John Locke atau Montesquieu,
atau Thomas Hobbes, itu juga tidak akan eksis yang namanya ideologi kapitalisme. Ya, maka kita lihat berarti saat ini hanya Islam yang tidak memiliki institusi negara yang bisa menerapkan ideologinya sejak keruntuhan Khilafah Utsmaniyah tahun 1924 gitu ya. Ini harusnya menjadi sebuah pemikiran kita bersama, betapa ironis, betapa tragisnya umat Islam hari ini ketika kehidupan mereka diatur oleh ideologi kapitalisme liberal terutama itu. Dan mereka justru malah mencampakkan ideologi Islam yang pernah diterapkan selama 13 abad oleh khilafah Islam, ya, yang terbukti pastinya mendatangkan berbagai macam kemaslahatan. Kenapa? Karena selama Islam itu diterapkan, dan Islam tentu berasal dari Al-Quran dan Sunnah, berasal dari wahyu Allah, ya, maka yakin, ya, karena itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan menerapkan Islam secara kafah, dan itu wujud takwa. Nah, ketika kita bertakwa kan jelas Allah telah mengatakan, ya, bahwa Allah itu akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi, ya, bagi siapa? Bagi mereka yang bertakwa, ya. Nah, ini yang menjadi PR kita hari ini. Intinya bagaimana? Pertanyaannya adalah, lalu kita sebagai kaum muslim harus bagaimana? Ini penting, ya, supaya kita jangan segera menyaksikan realitas buruk saat ini, di mana dunia diatur oleh kapitalisme liberal terutama, dan kita diam saja. Nah, tentu kita sebagai umat Islam yang mengaku meneladani Rasulullah, di mana Rasul berjuang selama hidupnya demi menyebarluaskan risalah Islam, menegakkan syariat Islam, menegakkan ideologi Islam, maka kita pun harusnya sama, mencontoh Rasulullah, menjadi para pejuang. Ya. Maka kalau ditanya kita harus bagaimana, maka jawabannya ada dua. Ya, pertama, kita berdiam diri dan membiarkan dunia tetap diatur oleh ideologi asing, baik kapitalisme liberal maupun sosialisme komunis, yang terbukti rusak dan merusak. Ya. Sudah nggak bisa lah dihitung bagaimana kerusakan dunia diatur kapitalisme liberal. Dari sisi ekonomi, sering terjadi krisis berkali-kali, bahkan sekarang tahun 2003 diprediksi akan kembali krisis. Dari sisi moralitas, banyak kerusakan moral, perzinahan, pergaulan bebas, LGBT, ya, isu hukum amburadul, dan lain-lain. Ya. Pertanyaan, apakah kita memilih sikap berdiam diri semacam ini? Atau yang kedua, berjuang mewujudkan perubahan global ke arah penerapan ideologi Islam yang pasti akan mendatangkan rahmat bagi dunia. Kenapa? Karena Islam di bawah Rasulullah. Sementara Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad dengan membawa risalah Islam, tetap melainkan sebagai rahmat bagi dunia. Ya. Saya kira itu sebagai pengantar, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa istilahnya berpikir lebih jauh dan tentu menginspirasi kita untuk kemudian kita beramal dan berjuang demi tegaknya ideologi Islam. Allah. Masya Allah, luar biasa ya penjelasannya. Jadi di luar ekspektasi kita terkait dengan temanya ya. Karena kalau kalau dilihat dari temanya itu eh, rasa-rasanya itu ya biasa-biasa saja gitu pembahasannya. Paling ada pembahasan apa namanya tentang ibadah A, B, C dan sebagainya. Cuman di sini pembahasannya justru itu bukan menyangkut kepada ibadah mahdoh ya atau ibadah ritual yang memang apa namanya sering kita lakukan gitu. Dan saya paham atau saya yakin umat muslim di Indonesia itu eh, saat ini sudah bisa dikatakan tidak dilakukan lagi lah untuk ibadah-ibadah ritualnya ya, seperti sholat, puasa, kemudian sedekah dan sebagainya, haji apalagi umroh, gitu kan, itu sudah tidak diragukan lagi. Banyak berbondong-bondong karena kalau contoh ya, eh, katakan ibadah haji itu apa namanya antriannya udah ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 40 tahun sekalipun. Kemudian umroh juga hampir setiap bulannya itu berapa ribu ya, berapa ribu yang mendaftar umroh ini kan berarti membuktikan ibadah-ibadah yang ritualnya itu sudah
ya sudah tidak dilakukan lagi gitu kan. Masjid-masjid sekarang banyak mengadakan kajian, kemudian banyak yang qiyamul lail dan sebagainya. Itu sudah. Cuman tadi penjelasan itu sangat menarik kalau menurut saya. Membahas dari sisi yang mana tuh ini kalau bagi orang yang rajin atau suka atau senang namanya ibadah ritual ya, mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, ini menjadi suatu hal yang baru mungkin menurut saya ya. Karena tadi dikatakan di situ adalah ada yang namanya akidah ideologis dan ideologi apa non ideologis. Dan kemudian tadi juga disebutkan ada bahwa ini loh agama-agama yang dia itu memiliki ideologi tapi tidak bisa menciptakan sebuah aturan hidup gitu ya. Ibadah ritual aja, tapi Islam itu ya, Islam itu selain memiliki atau memerintahkan ibadah ritual, di situ Islam itu bisa menciptakan sebuah aturan hidup. Nah, seperti itu ya. Contohnya misalkan dari apa namanya Rasulullah SAW itu kan mengajarkan kita makan dan minum dengan duduk, masuk kamar mandi saja kan diatur gitu kan. Masuk kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi kita baca doa dulu, masuknya pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Hal sedetail itu pun diatur. Cuma kalau kita bandingkan ya, bandingkan dengan agama-agama lain atau katakanlah yang mengaku bahwa itu adalah sebuah ideologi lain, misalkan katakanlah ya agama selain Islam lah, misalnya seperti itu. Ya untuk masuk ke kamar mandi mungkin saya belum belum menemukan ya, tapi nggak tahu ya teman-teman pernah menemukan atau enggak gitu kan. Soal makan diatur pernah menemukan atau enggak gitu. Bahkan ya, bahkan kalau saya pernah apa namanya lihat atau baca baca artikel sejarah itu di Eropa itu ada yang namanya sepatu tinggi zaman dulu ya. Jadi terbuat dari besi atau kayu gitu, sepatu haknya tinggi. Jadi untuk masuk ke kamar mandi atau masuk ke suatu tempat yang memang di situ tuh banyak najis seperti air kencing, kotoran manusia dan sebagainya karena apa namanya eh, tidak terjadinya atau tidak terciptanya aturan untuk kehidupan mereka dengan ideologi yang dia anut seperti itu. Jadi orang-orang aja merasa jijik dengan apa namanya kehidupannya sendiri ya. Nah, tapi di Islam gitu kan, masya Allah ya, apa namanya ketika kita mau apa ya, mau buang air kecil itu diatur, nggak boleh di sembarang tempat, harus di tempat yang ini. Kemudian setelah kencing harus bersuci ya kan seperti itu. Dan ini masya Allah ya, ini menandakan bahwa Islam itu memang benar-benar sempurna ya, benar-benar sempurna. Bisa dikatakan Islam itu adalah agama yang benar. Islam itu adalah agama yang sempurna, bukan agama paling benar dan bukan agama paling sempurna. Karena kalau kita katakan Islam itu agama paling benar dan paling sempurna, berarti ada yang benar selain Islam. Nah, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam adalah agama yang benar dan sempurna. Itu harus terpatri dalam hidup kita. Baik sahabat dan pemirsa wakaf di manapun Anda berada, mungkin ada beberapa pertanyaan ya Ustadz ya, yang mungkin saya ingin atau menjadi pertanyaan yang tadi saya garis bawahi ya seperti itu. Begini Ustadz ya, tapi kenapa ya masih banyak umat yang belum mau ya, masih banyak umat Islam itu yang belum mau memaknai Islam sebagai agama yang bisa mengatur sistem kehidupan. Katakanlah gini, Allah sudah mengatakan, apa tadi namanya, kalau kalau terjemahannya itu adalah agama Islam ini adalah agama sempurna kata Allah seperti itu. Ini aku kasih ke kamu kalau bahasa kita seperti itu ya. Udah pakai nih Islam, jangan pakai yang lain. Ya selain Islam saya nggak terima. Tapi kenapa masih banyak umat itu yang katakanlah nggak percaya gitu sama omongan Allah itu. Ini kenapa ini Ustaz bisa terjadi seperti ini nih? Mungkin bisa Ya. dijelaskan Ustaz. Pertama, kalau saya lihat ada faktor pertama adalah yang kemarin sedikit disinggung, betapa kemudian sekularisme itu betul-betul telah secara sistematis meracuni otak umat Islam ini. Ya, terutama sejak kemudian runtuhnya khilafah Islam, kemudian dimulainya era imperialisme penjajahan termasuk ke negeri ini. Makanya kita lihat ya, jadi kalau dulu itu kan Belanda pernah yang namanya melakukan apa yang mereka sebut sebagai politik etis ya, politik balas budi. Dengan cara apa? Di antaranya dengan cara justru mengirim tokoh-tokoh atau calon tokoh pemimpin Indonesia itu ke Belanda untuk dididik. Ya. Maka kita tahu kemudian ketika mereka kembali, mereka menjadi kaum sekuler, walaupun disebut dengan kaum nasionalis, tapi nasionalis sekuler.
ya, yang bahkan ketika mereka kemudian ditawarkan tentang syariat Islam, itu mereka nggak mau, menolak. Makanya kan kita lihat bagaimana perdebatan tentang Piagam Jakarta kan, padahal itu sama Muslim kebanyakan itu ya. Misalnya Soekarno Muslim, ya, tentu pihak Muslim, misalnya yang mewakili Islam juga pasti Muslim, yang menuntut syariat Islam. Tapi mereka harus beradu antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis yang sekuler tadi, ya, hasil dari pendidikan Barat itu. Nah, setelah kemudian kita merdeka, yang diambil itu kan bukan sistem pendidikan Islam, tapi justru sistem pendidikan dari Barat yang sekuler sampai hari ini. Bahkan kita yang mayoritas Muslim, justru anak-anak kita diajar Islam itu kan dengan porsi yang sangat sedikit sekali. Kita masih ingat lah, baik di SD, SMP, SMA, Islam yang diajarkan itu Islam yang ritual saja kan. Bagaimana tata cara toharoh, berwudu, sholat, haji, zakat. Nggak pernah bicara misalnya sistem pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem pendidikan Islam. Ya kan? Nah, sehingga bayangkan setelah puluhan tahun sejak merdeka sampai hari ini, udah sekitar 70-an tahun, umat ini dicekoki dengan pemikiran sekuler, di mana Islam itu seperti agama-agama lain, hanya bersifat ritual, spiritual, tidak kemudian dikenalkan sebagai sebuah ideologi. Nah, yang kedua, kalau saya melihat, ini ada kegagapan di kalangan, mohon maaf ya, mungkin kalangan agamawan, ya, baik ustadz, mungkin ulama, ya, atau organisasi Islam, yang pada faktanya kitab-kitab para ulama itu telah membicarakan semuanya. Ya. Dari kitab-kitab kecil ya, kita lihat buku santen ada Safinah Tahfidz, ya, atau Fathul Qori, Fathul Mu'in, apalagi kitab yang lebih atasnya lagi. Itu kan bicara aspek semua kehidupan. Di sana bahkan ada bicara hudud, bahkan bicara tentang jihad. Ya kan? Tapi itu semata-mata dianggap sebagai konsep teori. Ya kan? Kita melihat kan tidak ada upaya sama sekali dari kalangan Islam. Misalnya kalau kita yakin dengan kitab-kitab para ulama, yang pastinya mereka adalah hasil dari ijtihad mereka dalam menggali Al-Quran dan Sunnah. Contohlah, tidak ada yang tidak sepakat bahwa misalnya pezina itu, ya, kalau dia pezina yang pernah menikah itu harus dirajam sampai mati. Kalau mereka belum menikah berzina, mereka dicambuk 100 kali. Ya. Dalam Al-Quran sangat jelas kan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu ya minhuma mi'atal jaldah, kula minhuma mi'atal jaldah. Jadi pezina laki-laki dan perempuan, maka cambuklah 100 kali cambukan. Pencuri jelas, as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuri laki-laki perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Ini kan jelas ya, ayatnya jelas, dalilnya jelas. Termasuk juga dijelaskan oleh para ulama dan kitab-kitab mereka. Tetapi mereka tidak pernah. Umat ini kenapa membiarkan itu hanya tersimpan dalam kitab-kitab para ulama? Bukankah para ulama ketika mengarang kitab menjelaskan hukum, itu inginnya mereka pasti diamalkan, diterapkan oleh umat Islam. Bukan sekedar teori. Nah, ini yang menjadikan tadi kita seolah-olah terpenjara oleh sebuah keyakinan bahwa Islam itu seperti ini. Gitu. Ya, kalaupun misalnya kita kan katakanlah sering mengatakan ya kita kan bukan negara Islam. Ya, kita ini kan bukan hanya umat Islam. Nah, ini saya kira sering sebuah kata-kata yang membius memperdayakan kita. Karena faktanya di Madinah Rasulullah, siapa yang menolak bahwa hanya hukum Islam diterapkan oleh Rasulullah, bukan hukum yang lain. Tetapi faktanya kan di Islam di Madinah itu ada warga negara non-Muslim. Ada Yahudi, ada Nasrani, bahkan ada kaum musyrik. Begitupun pada era khilafahan Islam, baik Khulafaur Rasyidin, Umayyah, kemudian Abbasiyah. Ya, mustahil dalam kekuasaan khilafahan Islam yang menguasai 2/3 dunia, itu diseragamkan keyakinan menjadi Muslim. Pada faktanya hari ini di Mesir, misalnya kita mendapati ada yang disebut dengan kaum Kristen Koptik atau Kiptik, ya.
Kalau memang satu khilafah di era saat itu memberangus keyakinan agama lain, semua harus sama. Nggak mungkin ada orang-orang Kristen Kopti sampai hari ini. Artinya apa? Untuk menerapkan syariat Islam tidak kemudian berarti masyarakatnya harus homogen Islam, ya. Dan itu mustahil secara sunatullah. Nah, jadi kalau pertanyaan berikutnya, kita kan bukan negara Islam. Justru pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang, kenapa justru kita muslim tapi bukan negara yang menerapkan Islam? Apalagi ini sebuah kewajiban gitu menerapkan Islam. Itu kan pertanyaan kritisnya gitu. Jadi saya kira dengan pernyataan kita kan bukan negara Islam, itu justru pernyataan yang memperdayakan kita. Soal dengan begitu berarti Islam itu sebagai hukum, sebagai sebuah ideologi, sistem tidak perlu diterapkan. Ini kan berbahaya gitu. Sementara Allah mengatakan udkhulu fisil nikafa. Ya, masuklah kalian dalam Islam secara kata, berarti menyangkut seluruh aspek kehidupan mereka harus diatur oleh Islam. Ya. Jadi saya kira dua faktor itu, pertama tadi ya masifnya sekularisme yang ditanamkan dalam benak kaum muslimin, terutama dalam dunia pendidikan. Yang kedua adalah kegagapan kita sebagai tokoh-tokoh Islam, ya, itu yang kemudian melihat realitas, di mana akhirnya Islam yang dikaji dalam kitab para ulama itu sekedar teori, ya, tidak berusaha kemudian diperjuangkan untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Ini saya kira PR kita bersama, bahwa Umat Islam saat ini memang sudah terlalu dalam ya, sudah terlalu katakanlah sudah mabuk virus sekularisme ya. Kalau kita pernah katakanlah begini, para pemabuk itu ya, yang suka biasa mengkonsumsi minuman keras gitu ya, itu saya itu pernah mencium baunya ya, baunya aja udah nggak enak kalau minuman keras itu ya. Itu baunya sangat apa namanya, kalau menurut saya itu sangat apa, menjijikkan lah, nggak enak sekali. Tapi kenapa ada orang itu yang mengkonsumsinya itu hampir katakanlah setiap hari. Nah, mungkin bisa diibaratkan kata umat saat ini adalah seperti itu ya, kalau misalkan apa namanya bisa diistilahkan. Karena saking apa ya, saking terbiasanya dengan rasa yang nggak enak, dengan kemudian isinya yang memang tidak bermanfaat, itu menjadi sebuah kebiasaan yang mana ketika dia minum itu ya sudah biasa-biasa aja gitu, nggak ada rasa nggak enak atau pahit atau katakanlah bau dan lain sebagainya, nggak ada rasa seperti itu, dan itu memang teracuninya itu secara sistemik ya, tadi yang dikatakan oleh Ustadz Arif Iskandar ya. Kemudian yang kedua itu adalah kegagapan atau mungkin ya dalam tanda kutip ini ya, ketidakinginan atau ketidaktahuan daripada tokoh atau ulama-ulama kita mungkin yang memang hanya memahami syariat Islam itu atau ideologi Islam itu ya, ideologi Islam itu sebagai konsep ya, sebagai konsep, dan tidak mau untuk berusaha untuk menerapkannya, karena mungkin karena gini loh, kita benar tadi kata Ustadz Arif ya, Rasulullah itu nggak pernah pakai aturan katakanlah demokrasi gitu kan, aturan ideologi selain Islam, aturan yang terlahir bukan dari Islam. Rasulullah, para sahabat, para khulafaur rasyidin, para khalifah setelah khulafaur rasyidin itu memakai aturan yang dari Islam. Jadi mungkin bisa dikatakan apa namanya, saat ini mungkin para ulama kita mungkin belum, ya bukan nggak mau tapi belum mau mungkin ya. Mudah-mudahan kita doakan agar masifnya apa namanya, ajaran Islam, dakwah Islam, syariat Islam dan ideologi Islam itu merata ke seluruh umat Islam. Mungkin mudah-mudahan kita doakan para ulama kita itu bukan hanya menjelaskan konsepnya saja, bukan hanya menulis kitab secara konsep, tapi doing something for tegaknya katakanlah peradaban atau syariat Islam, karena memang Rasulullah yang meminta ya, Rasulullah yang menyuruh, kemudian Allah yang apa namanya memerintahkan. Nah, seperti itu. Baik, Ustaz, selanjutnya mungkin saya ingin bertanya terkait dengan person ya, person itu ya. Jadi tadi kan kita sudah bertanya terkait dengan apa namanya secara negara dan sebagainya. Ada nggak sih Ustadz, atau apa sih ciri bahwa seseorang itu atau seseorang tersebut itu memiliki sebuah ideologi yang dianut, kemudian
kita bisa tahu nggak sih dia itu menjalankan sebuah ideologi tertentu. Nah, gimana Ustadz kita mengenali orang-orang seperti ini? Ya, jadi terkait dengan personal itu ya, tentu kita akan mudah menilai ya, ketika orang bicara Islam misalnya, tidak hanya dalam konteks ranah ibadah, ranah spiritual, tetapi juga dia bicara tentang konteks tadi mungkin ekonomi, politik, sosial, budaya dari sudut pandang Islam. Saya kira itu adalah orang yang punya persepsi ideologis Islam itu. Nah, begitupun di luar itu mungkin ada orang Muslim, memang dia sholat tadi, memang mungkin dia haji, memang mungkin dia ahli zikir, tapi dia justru yang bicarakan ketika dalam konteks atau dalam ranah politik, ekonomi, budaya, pendidikan, justru dia nilai-nilai sekuler yang kemudian diambil, ya bahkan diperjuangkan, bahkan bisa diterapkan. Berarti apa? Secara spiritual atau akidah, apa istilahnya ruhiyahnya dia Islam, tetapi secara akidah sia-sianya berarti dia mengadopsi ideologi kapitalis atau ideologi sekuler. Nah ini saya kira sangat mudah kita menilai gitu ya, tergantung apa yang dia bicarakan dari sudut mana dia bicara. Contohnya misalnya, ketika orang ada realitas LGBT di hadapan kita, bagi orang yang berideologi Islam tentu ini akan sangat anti dengan ini, ya karena apa, ini sebuah penyimpangan, sebuah kejahatan, bahkan ya tadi kriminalitas itu. Tapi bagi orang yang punya persepsi ideologis sekuler kapitalis, dia mengatakan itu kan bagian dari hak asasi manusia. Gitu. Ya. Nah ini kan secara tidak langsung mereka itu menganut ideologi kapitalis sekuler, bukan Islam, walaupun mereka ngaku Muslim. Nah, jadi saya pikir akan mudah apa yang dibicarakan dan apa yang kemudian menjadi sudut pandang diri. Kemarin sudah dibicarakan di awal bahwa kalau orang punya pemikiran Islam, ya, itu kan kata siapa Syekh Muhammad Husain Abdillah kan yang disebut dengan fikrul Islam, ya, adalah kemarin apa al-hukmu al-waqi min wizhatin nabil Islam. Bagaimana menilai fakta dari sudut pandang akidah Islam, ideologi Islam. Begitupun kalau orang punya pemikiran kapitalis berarti apa? Al-hukmu al-waqi min wizhatin nadri ar-sumali, atau misalnya akidah apa istilahnya pasudin anil haya, sekularisme. Saya kira itu saja. Jadi makanya di sini sebetulnya kita ini sebagai Muslim harusnya menilai salah satu dari sudut pandang ideologi Islam. Cuma memang pinternya Barat, ya mereka itu saking ingin terus menjauhkan umat dari ideologi Islam, dari syariah Islam, maka diciptakanlah istilahnya istilah-istilah yang kemudian membuat masyarakat takut. Misalnya apa istilah terorisme, radikalisme. Itu kan sering dilekatkan pada orang-orang yang punya pemikiran ideologis Islam, yang pro syariat Islam. Gitu. Tapi sebaliknya orang Muslim yang kemudian anti syariat dan pro misalnya sekularisme, disebut kemudian mereka orang-orang moderat. Ini saya kira PR kita juga ini ya. Maka harusnya kita jangan tertipu dengan istilah-istilah yang dimainkan oleh Barat yang sengaja ingin menjauhkan kita dari Islam sebagai sebuah ideologi. Gitu. Ya. Saya kira itu. Masya Allah ya. Tadi ciri bahwa orang tersebut memiliki ideologi yang dimana adalah yaitu tadi dalam Ustadz Iwan Ustadz Arif Bey sekarang tadi ya, yang memang mungkin ada tambahan sedikit dari ciri-cirinya ya, yang ya kalau yang saya sering baca bukunya itu adalah orang tersebut ya sedikit-sedikit dia berbicara tentang syariat Islam, kemudian sedikit-sedikit bicara tentang wah ini nggak boleh nih, ini hukumnya haram, boleh tuh kayak begini, wah ini nggak boleh seperti ini, nah ini zolim nih, contohnya ini zolim seperti ini, nah kayak gitu tuh mungkin orang-orang yang memiliki ciri-ciri apa namanya pemikirannya itu udah Islam atau memiliki ideologi Islam, karena orang itu nggak akan mungkin zolim lah, kemudian ini hukumnya haram lah, sunnah, kemudian mubah, makruh, itu nggak akan ngomong seperti itu kalau dia nggak belajar tentang pemikiran Islam gitu. Seperti kita pelajari seperti ini. Jadi orang itu bisa menilai dengan fakta ya seperti itu. Faktanya misalkan katakanlah apa namanya contoh kemarin kita bahas dengan Ustadz Sidik Al-Jawi itu terkait dengan apa namanya ojek online gitu kan. Faktanya apa namanya di driver
driver online itu menerima customer perempuan gitu, bahwa ternyata mobil itu ya, mobil taksi online itu dihukumi sebagai rumah. Nah, itu kan artinya orang-orang seperti ini bisa memahami atau melihat fakta itu apa, menilai hukum itu dengan fakta, dan itu adalah mungkin satu daripada sekian banyak ciri-ciri yang tadi disebutkan oleh Ustadz Arif tadi ya, terkait dengan orang itu memiliki sebuah ideologi yang diemban. Baik, Ustadz Arif B. Iskandar, sebelum kita tutup, apakah ada kesimpulan yang ingin disampaikan? Ya, jadi saya ingin menegaskan bahwa Islam itu sebagaimana tadi disinggung di awal oleh Khas, itu bukan sekedar rukun Islam, ya. Bukan sekedar syahadah, sholat, haji, zakat gitu ya. Karena kalau kita bicara Islam itu sebagai sebuah bangunan megah itu ya, sebetulnya kalau Islam cuma dilaksanakan rukun Islam saja, berarti kan cuma ada pondasi dan mungkin tiang-tiangnya saja gitu ya. Untuk menjadi sebuah bangunan Islam yang megah itu kan butuh aspek yang lain, yaitu tadi totalitas penerapan syariat Islam dari sisi ekonominya, politiknya, budayanya, dan lain-lain, sehingga itu akan menjadi sebuah bangunan Islam yang utuh, yang megah. Nah, kita tentu ingin yang seperti itu. Bukan sekedar Islam hanya dari sisi konteks kita bersahadat, kita sholat, kita zakat, kita haji. Sementara yang lain itu malah kita mengambil dari ideologi lainnya. Jadi intinya terakhir kita ya harus selalu mengingat dengan pesan Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya. Jadi masuklah ke dalam Islam secara kafah, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Artinya apa? Kalau kita mengikuti kapitalisme liberal, kita mengikuti sosialisme komunisme, yang tadi bertentangan dengan Islam, berarti sebenarnya kita sedang mengikuti langkah-langkah syaitan. Padahal kata Allah, setan itu adalah innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi kita. Masa kita akan mengikuti langkah-langkah musuh kita yang justru akan menghancurkan diri kita, kita. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu. Allah alam, mohon maaf atas kekurangan, dan dari saya mungkin langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Arif B. Iskandar atas pemaparan ilmu yang disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu buat kita, tambahan keberkahan buat kita, dan tentunya kita bisa langsung menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita sudah tahu ya tadi Islam, spiritualisme, dan ideologi seperti apa. Jadi kalau misalkan memang kita yang belum tahu atau yang baru tahu Islam itu baru ritualnya saja, nah ini kita perlu tahu Islam dari sisi apa namanya, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya yang memang bisa dikatakan itu sudah sangat lengkap, sudah sangat sempurna. Baik sahabat, terus dukung yang namanya dakwah Wakaf TV untuk mengembalikan pemikiran manusia atau pemikiran umat Islam itu kembali kepada pemikiran Islam. Dan jangan lupa terus subscribe, like, komen, dan share konten-konten kami. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Anda, untuk bagi Anda yang sudah melakukannya. Dan kesalahan hanyalah milik saya pribadi, kebenaran hanyalah milik Allah dan Rasulnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.